Hai semua, kali ini saya akan coba bikin satu jenis video hobi untuk kategori yang lain ya, yaitu game. Tapi ya karena saya dasarnya ini nggak gaming banget, bukan yang gaming banget, jadi nggak punya referensi yang cukup update. Dan saya memilih untuk membagi beberapa game yang kategorinya masuk game jadul yang pernah saya mainin waktu kecil. Ya hitung-hitung sembari bernostalgia lah ya. Dan oke, nggak lama-lama kita langsung mulai aja pilot project untuk kategori video game. Dan kali ini judulnya The Way of the Samurai 2. Selamat menyaksikan. Game ini rilis tahun 2004, tapi seingat saya baru mainin sekitar tahun 2005 waktu kelas 2 SMP. Jadi waktu itu saya mulai seneng main PS2 dan sering main ke rental. Game ini cukup unik menurut saya karena jadi alternatif, karena saya suka ini ya, game yang bergenre open world. Dan bagi saya game ini semacam The Sims atau GTA San Andreas, tapi genrenya samurai. Di awal game kita disuguhin sama pemilihan karakter yang sesuai sama yang kita inginin. Jadi kita bisa bikin karakter kita sendiri dengan outfit atau pedang atau items yang sudah kita milikin. Buat notes, sebelum video ini dibuat saya udah beberapa kali main. Tujuannya sih untuk ingat-ingat gameplay serta buttonnya. Dan telah ngumpulin beberapa outfit, pedang, dan item dari game sebelumnya. Oh iya, karena game ini sebenarnya terhitung pendek, jadi setiap kali kita tamat atau mati, itu items yang kita simpan di storage bisa kita gunakan di new game. Gak cuma item sih, sebenarnya pedang juga. Terus kalau outfit kita baru bisa dapat setelah ngumpulin beberapa points, nanti akan muncul sendiri. Game ini dimulai dengan sebuah intro atau cutscene bahwa pada akhir zaman samurai atau era samurai, banyak terdapat ronin alias samurai tanpa tuan. Dan salah satunya karakter yang akan kita mainin. Karakter ini punya nama default Mifune, dan si karakter Mifune ini pingsan terus ditolong oleh seorang anak kecil. Anak kecil ini bisa jadi karakter yang penting banget di game ini. Bergantung sama pilihan jawaban apa yang akan kita berikan ketika berinteraksi pada scene di awal kita waktu main. Dan tentunya akan mempengaruhi ending yang akan kita dapetin. Dan kali ini, saya ingin coba ngejar ending yang terbaik. Kalau menurut referensi yang saya dapat di internet, itu namanya Psychopath. Jadi kita putusin untuk membantu anak kecil ini ketika diganggu preman, terus kita kalahin preman-preman tersebut sampai dia kabur. Dan setelah ngalahin preman, kita akan diberi petunjuk bahwa kita harus ke sebuah kota namanya Amakase. Di kota bernama Amakase ini, kita akan bertemu sama karakter lain, yaitu Danpachi, seorang bodyguard dari rumah geisha yang bernama Maikaze. Nah, ternyata si anak ini adalah seorang pesuruh di sana. Dan dari cutscene yang kita tonton ketika masuk ke Amakase, kita dikasih beberapa petunjuk penting. Dan salah satunya adalah Danpachi memberikan kita sebuah rumah tinggal yang bisa kita pakai untuk istirahat, mengisi tenaga. Sekaligus, di akhir kita diminta sama si Danpachi untuk menyusul anak kecil ini di tempat Dr. Genan yang lokasinya ada di Junpeta atau Edge of Town. Setelah memasuki Edge of Town, kita akan bertemu Dr. Genan. Dan ada sebuah adegan kecil di mana sebuah pasien sakit perut dan nggak bisa kentut. Kita lalu ditunjukkan bahwa anak tanpa nama ini adalah seorang tunawicara, nggak bisa nulis dan nggak bisa baca. Dan karena goals-nya adalah ngejar ending terbaik dari game ini, kita harus memilih untuk ngajarin dia baca dan tulis. Saran saya, jika teman-teman ingin ngejar ending ini sebelum masuk ke Edge of Town, di bagian world map, lebih baik di save game dulu buat jaga-jaga. Siapa tahu nih, ntar salah pencet waktu ngasih jawaban sama Dr. Genan. Dr. Genan yang seneng banget sama niat baik kita, menyarankan untuk menemui Danpachi dan meminta izin mengajarin si anak kecil ini membaca dan nulis. Kita juga akan diberi uang oleh Danpachi di awal interaksi di Amakase, sebanyak 500 mon. Di sini Danpachi meminta kita untuk menemui Maikaze dan meminta izin untuk mengajari si anak kecil tadi membaca dan nulis. Dan dalam interaksi dengan Maikaze, kita dibolehin nih untuk ngajarin anak ini nulis jika kita bersedia membayar sebanyak 1000 mon.
Disinilah keseruan game mulai berlangsung sebenarnya, karena kita bisa mencari pekerjaan pada seorang penjaga yang ada di depan Amakase Inn. Kerjaannya macam-macam, dengan bayaran yang beda-beda juga. Dan sebenarnya kita bisa nyari pekerjaan lain di Magistrate Office atau di Autogang Headquarters. Nah, sedikit tips, kumpulin uang sebanyak 1000 mon dengan cepat sebelum tanggal 23 Agustus. Dan segera membayar pada Meikaze agar segera bisa ngajarin anak kecil ini baca tulis. Dan setelah kita bisa ngajarin anak ini baca tulis, kita akan tahu pada sebuah adegan bahwa dia bernama Sayo. Setelah berhasil membuka adegan ngajarin Sayo baca tulis ini, kita sedikit bebas sampai tanggal 26 Agustus afternoon atau siang. Saya sih biasanya gunain momen ini untuk nyari uang, atau membeli items, atau nyari pedang. Karena semakin lama pedang kita gunakan, akan terbuka skill yang dimiliki oleh pedang itu. Tapi teman-teman nggak perlu jalanin sekali waktu kok. Misal nih, udah nemu pedang oke, tapi tanggal udah 26 Agustus, teman-teman bisa ngulang new game dengan kekuatan pedang yang lebih baik dengan cara meninggalkan kota Amahara. Tapi jangan lupa pedangnya disimpan dulu di storage. Untuk keluar dari Amahara, teman-teman bisa milih di bagian bawah, di maps, itu lokasinya di bawah Otemon Gate untuk ninggalin kota. Kenapa? Karena pertempuran 26 Agustus malam cukup susah. 26 Agustus malam, gak ada pilihan lain selain memasuki Amahara Shrine atau kuil Amahara. Di sini sedang ada pasar malam di mana sekelompok preman mengikat pimpinan Magistrate bernama Kuroha dan ingin membunuhnya. Kita akan bertemu Kyojiro, salah seorang bandit yang punya pedang yang mungkin salah satu yang paling kuat di game ini. Seenggaknya saya pribadi belum menemukan pedang yang lebih baik dari pedang yang satu ini. Di sini jangan sampai Sayo kena tebas karena game akan otomatis tamat. Jadi lindungin Sayo di belakang dan mengalahkan Kyojiro. Di sini kita hanya perlu nahan Kyojiro agar tidak mengalahkan Kuroha. Tarik jauh perhatian dia agar tidak mengejar Kyojiro, namun secara bersamaan tetap melindungi Sayo. Jika berhasil, kita akan sampai di sebuah scene di mana Muto mengobrol dengan Mifune. Besoknya, setelah kejadian chaos di kuil Amahara, terdapat adegan di mana rumah Dr. Genan dibakar dan dia ditebas oleh Muto. Saat ini belum ada yang tahu nih kenapa Muto melakukannya. Dia hanya mengatakan bahwa siapa saja yang bertindak mencelakakan kota Amahara akan dia lawan. Nah, di sini kita akan dapat spare waktu lagi nih. Teman-teman bisa gunain waktu tanggal 27 Agustus sampai 28 Agustus dini hari untuk nemuin karakter yang membawa pedang unik. Saya nemu dua nih. Jadi ada dua karakter yang membawa pedang berkategori ninja. Sejauh ini saya baru nemuin dua karakter yaitu Spy dan Oboro. Dan setelah mengalahkan mereka, kita bisa nyimpen pedangnya untuk di game selanjutnya. Karena dua pedang ini sebenarnya cukup keren menurut saya. Saya udah pernah pakai. Nah, pada tanggal 28 Agustus evening atau sore, di Amakase kita ditunjukin sebuah adegan di mana Sayo akan diadopsi oleh seorang pengusaha bernama Benia. Orang ini di pilihan ending yang lain akan terbuka latar belakangnya. Namun, di jalan cerita ini kita akan terpotong pembicaraannya karena kehadiran 3 preman yang sebelumnya pernah kita temuin. Dan sekali lagi kita akan melawan mereka, namun bersama Danpachi. Lagi-lagi 3 preman ini kabur dan Mifune berinisiatif untuk mengakhiri Autogang sampai akarnya. Di sini kita akan ngejar Autogang sampai ke markasnya dan bertemu dengan 3 preman yang telah 3 kali kita ketemuin. Dan di sini kita ngalahin 3 preman tadi, akhirnya kita bisa ngebunuh mereka ya. Dan kita ambil pedangnya. Dan kita akan bertemu dengan pimpinan geng bernama Hon Saemon. Disinilah kita memperoleh fakta bahwa akibat saya menggunakan tulisan resep Dr. Genan sebagai bahan berlatih menulis, Sayo dianggap berbahaya karena resep tersebut ditujukan oleh seseorang bernama Soma. Nah, setelah ini kita akan dikeroyok oleh beberapa preman dan diakhiri pertempuran kita dengan bos Autogang yakni Hon Saemon. Nah, setelah melawan Hon Saemon, apakah ceritanya berakhir di sini? Tentu aja enggak.
Sekembalinya dari peperangan bersama Autogang, Sayo ternyata tidak bisa ditemukan di Amaharain. Waktu Mifune kembali, rupanya si Sayo ini udah dibawa oleh Benia. Dan setelah itu diketahui bahwa si Sayo rupanya ditahan di penjara oleh para magistrate. Terus kita akan menghadapi banyak magistrate di pintu gerbang dan bertemu dengan Muto. Setelah menyelamatkan Sayo, kita akan bertemu dengan Kuroha, tapi tidak kita lawan ya. Dan dia akan menceritakan bahwa Sayo bisa menjadi ancaman karena resep rahasia yang dia ketahui. Dan para magistrate ini ingin melindungi rahasia tersebut. Namun, karakter utama kita, Mifune, akan berkata bahwa dia akan melindungi Sayo dan rela untuk diburu para magistrate. Akhirnya, Mifune kembali ke Amakase Inn dan bertemu Mikase dan Danpachi sebelum dia benar-benar ninggalin Amahara Town. Awalnya, dia nggak menemukan Sayo dan membuat Mikase serta Danpachi ngira Sayo terlalu sedih dengan perpisahan. Tapi ternyata Sayo telah menunggu di Otemon Gate, tempat ia dan Mifune pertama kali ketemu. Di sini saya nulis dengan sebuah ranting di tanah, bertuliskan, "Aku ikut denganmu." Dan cerita ini berakhir dengan ending yang cukup haru. Oke, mungkin segitu dulu video untuk kali ini buat pilot project. Saya akan ngelanjutin upload beberapa potongan lain dari game ini. Plus beberapa game jadul lainnya tentunya. Oh iya, kalau teman-teman punya ide game apa yang ingin dibahas, boleh komen-komen di bawah ya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.